Kita lanjut ke nomor 6. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan menjadi satu dengan kurva. Nah, ini bentuk dari pasar persaingan sempurna, jadi dia horizontal. Nah, ini ada kurva permintaannya, demand, itu menyatu dengan kurva price dan AR. AR itu adalah average revenue, pendapatan rata-rata, dan juga MR, marginal revenue, pendapatan marginal. Jadi ini semuanya menyatu sama ya, membentuk garis horizontal. Jadi nomor 6 jawabannya B, menjadi satu dengan kurva pendapatan marginal dan kurva pendapatan rata-rata. 7. Berikut adalah pernyataan yang tepat terkait kurva konsumsi adalah. Ini kita bahas satu-satu ya. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indifferent berpotongan dengan kurva budget line. Ini salah, karena harusnya dia bersinggungan dengan kurva budget line. Kurva budget line bergeser ke kanan karena anggaran konsumsi menurun, yang B. Nah, ini adalah gambar untuk kurva budget line. Jadi dia nanti bisa bergeser. Terus kalau kalian lihat yang D, dia bisa berotasi. Nah, ini berotasi yang bawahnya ya. Jadi si budget line ini kalau dia bergeser, itu salah satunya bisa penyebabnya karena anggarannya naik. Kalau dia geser ke kanan. Kalau geser ke kiri berarti anggaran untuk konsumsinya turun. Nah, kalau budget line itu yang ini berotasi. Nah, ini berotasi ini terjadi karena harga salah satu barang yang dikonsumsi itu berubah, bisa naik atau bisa turun. Jadi yang B itu salah ya. Kalau geser ke kanan itu anggarannya naik, bukan turun. Lalu untuk C sama E, ini adalah turunan kurva PCC sama turunan kurva ICC. Nah, turunan kurva PCC itu adalah kurva permintaan, kurva demand. Kalau turunan kurva ICC adalah kurva angle. Kurva angle ini ada di elastisitas pendapatan. Jadi yang C sama yang E ini kebalik ya posisinya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah D. Kurva budget line berotasi karena harga salah satu barang yang dikonsumsi mengalami perubahan. 8. Diketahui fungsi permintaan PD 8.000 min Q, lalu fungsi penawaran PS Q min 6.000, ada pajak, pajaknya sebesar 300 per unit. Nah, kesimpulannya apa? Nah, untuk rumus keseimbangan itu adalah PD sama dengan PS. Kalau dia fungsinya Q, berarti QD sama dengan QS. Nah, disebutkan di sini ada pajak. Maka pajaknya ini bagaimana kita memperlakukannya? Yang pertama adalah si pajak ini harus kita masukkan ke dalam fungsi S, supply atau penawaran. Jangan dimasukkan ke fungsi demand. Itu yang pertama ya. Nanti ada juga selain pajak subsidi, sama dia juga masukkan ke fungsi S. Lalu yang kedua adalah, karena ini adalah fungsi P, maka ketika ada pajak, udah pasti kan harga jadi naik tuh. Maka ininya ditambah T-nya. T itu tax ya, pajak. Kalau dia fungsinya QS, maka ininya pajaknya dikurang. Lalu nanti ada pengerjaannya ada sedikit dimodifikasi. Tapi yang pasti nanti ini dikurang pajak. Nah, ini karena dia fungsinya P, harga, maka kalau ada pajak ditambah ya. Jadi ininya ditambah 300, lalu kita masukkan ya ke persamaannya ini. Nanti Q-nya pindah ruas ke sini, jadi min 2Q, terus 8.000-nya pindah ruas ke sini, jadi min 8.000. Nanti kita masukkan semuanya dibagi, min 2Q sama dengan min 13.700, nanti Q-nya adalah 6.850. Lalu bagaimana kita mencari price-nya atau harganya? Nah, ini saya memasukkannya ke fungsi demand ya, ke fungsi permintaan. Karena demand ini tidak mengalami perubahan ya. Jadi saya sarankan masukkan ke fungsi demand. Jadi P sama dengan 8.000 min Q, jadi 8.000 dikurangi, ini Q-nya 6.850, jadi dapat jawabannya P-nya 1.150. Nomor 8, jadi jawabannya A ya. Jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak sebesar 6.850 unit dan 1.150 harganya. 9, soal akuntansi ya. Saldo aktifanya tahun 2020 100 juta, tahun 2021 naik 20%,
Modalnya tahun 2020 50 juta, tahun 2021 meningkat 30 juta. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus memahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, harta ini punya sinonim, kadang beberapa soal bilangnya aktiva, ada juga yang bilangnya aset. Utang juga sama, ada yang bilangnya kewajiban, ada yang bilangnya liabilitas. Lalu kalau modal, sinonimnya adalah ekuitas. Di 2020, aktivanya 100 juta. Nah, di 2021 katanya naik 20%. Berarti cara menghitungnya adalah 1,2 dikali 100 juta. Nanti dapat jawabannya langsung 120 juta. Ada juga yang mungkin pakai cara lain, misalnya caranya 20% dikalikan dulu dengan 100 juta, nanti dapat 20 juta. Nah, 20 jutanya ditambahin dengan 100 juta, jadi 120 juta. Ada juga yang begitu, ya. Ini biar langsung cepat aja ya. Kalau misalnya naiknya 30%, berarti 1,3. Naiknya 10%, berarti 1,1. Seperti itu ya. Jadi 2021 aktifannya 120 juta. Lalu di sini modalnya 2020 50 juta, naik 30 juta. Nah, kalau naik berarti ditambahin ya. 50 tambah 30, 80 juta. Nah, untuk utangnya bagaimana? Sesuai dengan persamaan akuntansi ya. Di sini kan aktifannya 100, modalnya 50, berarti utangnya 50. Lalu juga di 2021 aktifannya 120, modalnya 80, berarti utangnya 40 juta. Nah, di sini ada penurunan ya, penurunannya sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini setara dengan berapa persen? Nah, cara mengerjakannya adalah 10 juta dibagi dengan 50 juta awalnya, dikalikan dengan 100%. Nanti dapat jawabannya 20%. Dan ini turun ya, tadi dari 50 jadi 40 juta. Maka jawabannya adalah D, saldo utang pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20%. Masih akuntansi, nomor 10. Perusahaan IDA mencatat jurnal atas pengambilan prive 30 juta, kenaikan piutang usaha 12 juta, pembelian peralatan 2,5 juta. Nah, kita sambil belajar bikin jurnal ya. Kalau untuk pengambilan prive itu, berarti debitnya adalah prive, kreditnya adalah kas. Prive itu adalah pengambilan modal ya, untuk keperluan pribadi biasanya. Nah, di sini terus ada kenaikan piutang usaha atas jasa yang diberikan. Jadi karena kita ngasih jasa, maka pendapatannya itu bertambah di kredit, lalu kalau piutangnya naik, berarti bertambah di debit. Nah, di sini ada pembelian peralatan, nilainya 2,5 juta. Nah, pembelian peralatan berarti peralatannya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah modal. Nah, dari jurnal ini, mana yang termasuk ke dalam komponen modal? Yang masuk ke dalam komponen modal itu ada prive, lalu ada pendapatan, lalu ada beban, terus nanti kalau di perusahaan dagang ada penjualan, ada pembelian. Nah, itu adalah akun yang termasuk ke dalam modal. Nah, modal ini adalah saldo normalnya. Kalau dia bertambah modalnya di kredit. Kalau berkurang itu di debit posisinya. Nah, untuk beban sama prive, itu saldo normalnya, meskipun dia bagian dari modal, itu saldo normalnya di debit. Jadi, kita lihat di sini prive, debit. Nah, debit itu kan berkurang ya, mengurangi modal. Terus pendapatannya, ini kan di kredit. Nah, di kredit itu berarti menambah modal. Kita lihat pendapatannya adalah yang nomor ini ya, yang 12 juta ya, itu pendapatannya, berarti ditambah 12 juta, lalu prive itu mengurangi, jadi 12 juta dikurangi 30 juta, berarti minus 18 juta, artinya minus itu artinya modalnya turun. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk nomor 10A, adanya penurunan modal 18 juta. Tadi dari mana 18 jutanya? 12 juta dikurangi 30 juta. Minus ya. Maka artinya modalnya turun.